warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Oke, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Impres 2 Tirta Kencana, Bapak Ibu Guru dan adik-adik PKL yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan yang sederhana ini, walaupun kejar-kejaran ya. Tapi kita tetap diberikan kesehatan ya kan? Iya. Oke. Sebentar sebelum kita lanjut, saya akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu. Seandainya nanti saya bilang SD Impres 2 Tirta Kencana, semangat luar biasa ya, sama-sama ya. Oke, SD Impres 2 Tirta Kencana, semangat luar biasa. Oke, terima kasih. Oke, baiklah. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai saja. Di sini saya mengadakan pembiasan atau pembagian praktik baik tentang budaya positif. Saya melakukan hal ini untuk membuat atau mengisi tugas saya di LMS. Saya sebagai guru penggerak dan ini adalah dituntut oleh fasilitator saya. Oke, kita lanjut saja. Di sini ada pun judul pembahasan praktik baik saya yaitu budaya positif. Nah, di sini mengenai atau kata-kata budaya positif atau budaya, saya yakin bahwa Bapak Ibu guru semua pasti tahu apa itu budaya. Ya, jadi mungkin ada yang bersedia untuk memberikan pendapat apa sih itu budaya, karena kita sering mendengar kata budaya. Ayo, kira-kira ada Bapak Ibu atau ada di PKL yang tahu apa sih artinya budaya tersebut? Ayo silakan. Ada yang tahu? Ya, silakan Bu Ida. Budaya itu adalah suatu cara. Budaya itu adalah suatu cara yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Iya, seperti itu. Ya, betul sekali. Mungkin ada lagi yang berpendapat lain? Arti dari kata budaya. Ya, jadi budaya itu adalah pembiasaan-pembiasaan ya. Jadi pembiasaan atau perilaku yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Dan kata positif. Apa itu kata positif? Mungkin ada yang tahu? Bapak Ibu guru, silakan. Positif itu artinya hal-hal yang baik. Iya, betul sekali. Jadi positif itu artinya hal-hal yang baik. Jadi setelah disimpulkan, arti dari budaya positif itu adalah pembiasaan yang baik yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Jadi diambil dari arti dari budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau pembiasaan yang baik yang mencakup serta perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Nah, budaya positif juga diterapkan di sekolah, yaitu salah satu perwujudan dari visi misi sekolah yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan di dalam profil pelajar Pancasila. Oke, jadi itu pengertian dari budaya positif ya Bapak Ibu. Selanjutnya, di sini ada konsep inti. Konsep inti dari budaya positif ada beberapa, yaitu yang pertama ada perubahan paradigma. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Kemudian berikutnya ada nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada posisi kontrol seorang guru. Keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah restitusi. Ya, restitusi atau segitiga restitusi. Baiklah, saya akan memaparkan satu persatu dari konsep inti budaya positif. Yang pertama tadi apa? Perubahan paradigma belajar. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang perubahan paradigma belajar,
Di sini ada kita melakukan pembelajaran, misalnya yang dulu kita lakukan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, ya. Kemudian ada pembelajaran yang berpihak pada guru. Nah, kira-kira apa perbedaan pembelajaran yang berpusat pada guru dan berpusat pada peserta didik? Mungkin Bapak Ibu guru ada yang tahu atau memberikan pendapatnya. Pendidikan atau pembelajaran berpusat pada guru. Seperti apa itu? Kalau pembelajaran yang berpusat pada guru, artinya guru lebih dominan. Ya, kalau berpusat pada murid, artinya murid yang lebih aktif. Iya, Kira-kira seperti itu. Iya, terima kasih Bu Ida. Jadi pembelajaran yang berpusat pada guru itu kerjanya hanya mendikte, maksudnya guru yang kreatif atau guru yang aktif, ya. Kemudian kalau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita itu berpusat pada peserta didik, sedikit menjelaskan, selanjutnya kita menuntun peserta didik itu mengarahkannya kemana, apa pembelajaran yang dia inginkan, kemudian apa cara belajar yang dia minati. Jadi seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau pengetahuan saya yang sedikit saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini, saya dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara, kita itu sebagai guru bukan hanya sekedar mengajar saja, ya Bapak Ibu, ya. Jadi kita di sana dituntut untuk menuntun. Guru itu hanya sebagai pamong. Tahu pamong? Ya, sopir istilahnya, ya. Kita sebagai sopir, kemana arah yang akan dituju oleh peserta didik tersebut. Jadi kita hanya mendampingi, menuntun, ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Perubahan paradigma belajar yaitu merupakan perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir biasa atau melakukan sesuatu diganti dengan cara yang baru dan berbeda. Jadi pembelajaran yang kemarin sekarang itu kan berbeda, ya. Kalau dulu itu seorang guru itu yang lebih dominan, menjelaskan, menulis, kalau gurunya capek didikte, ya, sekedar mendikte, dan sekarang tidak, diganti menjadi perubahan yang baru. Oke, lanjut. Merdeka belajar dan asesmen kompetensial minimal sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi guru untuk merumuskan rencana pembelajaran serta asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu semua yang mengajar di kelas. Kira-kira sekarang Bapak Ibu menerapkan yang mana? Pembelajaran yang berpusat pada guru atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Iya, alhamdulillah sekarang sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, kalau begitu kita akan lanjut saja. Oke, setiap manusia atau orang memegang kontrol terhadap dirinya sendiri, ya. Hanya diri sendirilah yang bisa mewujudkan. Ya, maksudnya ini seperti apa kira-kira? Memegang kontrol dirinya sendiri. Contohnya seperti ini, ya. Di sini saya menggenggam sesuatu yang sangat berharga sekali, ya. Kemudian kira-kira Bu Eka penasaran apa sih yang dipegang sama Bu Dewi, Bu Komang, sehingga Bu Komang tidak mau memperlihatkan kepada kita. Nah, kemudian Bu Eka ini berusaha untuk membujuk saya, misalnya, Bu Komang, lihat apa yang sampai pegang, misalnya seperti itu. Karena ini adalah berharga bagi saya dan saya mau orang lain tidak mau tahu atau tidak perlu tahu, jadi saya pertahankan. Tidak boleh Bu Eka, sebentar saja Bu Komang, 5 menit, tidak boleh Bu Eka, ini adalah berharga buat saya. Nah, jadi Bu Eka tidak bisa memegang kontrol saya, ya. Hanya saya sendiri yang dapat memegang kontrol saya. Itu sebaliknya, saya juga tidak bisa memegang atau mengetahui kontrol atau mengontrol Bu Eka. Begitu juga kepada peserta didik. Kenapa saya bilang begitu juga dengan peserta didik? Kita itu tidak bisa memaksa peserta didik untuk kamu harus berbuat seperti ini dan kamu harus mengerjakan soal ini dengan benar dan tepat. Tidak boleh seperti itu, ya Bapak Ibu, ya. Jadi di sini kita walaupun peserta didik itu salah, jadi kita tuntun bagaimana caranya supaya dia benar di dalam mengerjakannya. Walaupun tidak tepat-tepat sekali, yang penting dia apa? Aktif, ya. Yang penting dia aktif, karena kita tidak tahu apa sebenarnya yang dia mau. Jadi seperti itu. Jadi seorang guru itu tidak bisa atau tidak dapat memegang kontrol seorang siswa atau peserta didik. Jadi seperti itu, ya Bapak Ibu, ya. Oke, lanjut di konsep inti yang kedua. Di konsep inti yang kedua ada
disiplin positif. Suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ya, kenapa kita harus menerapkan disiplin positif tanpa hukuman dan memberikan hadiah? Apa maksudnya? Kira-kira Bapak Ibu guru ada yang tahu? Kenapa sekarang kita tidak boleh memberikan hukuman kepada siswa? Kan sekarang marak ya, tenar itu yang guru menghukum siswanya karena tidak mau sholat, apa? Akan dibacok. Itu kan viral sekali. Ya, itu kenapa guru itu dilarang sekarang menghukum siswanya? Karena apa? Misalnya saya menghukum siswa saya, misalnya Tegar namanya. Tegar, kenapa kamu terlambat? Misalnya, kamu terlambat terus, kamu sebelum masuk kelas keliling 10 kali lapangan. Nah, si siswa ini pasti akan merasa dendam. Saya ini marah sekali sama Pak Guru atau Bu Guru itu. Masa cuma terlambat 1 kali saya langsung dihukum lari lapangan 10 kali? Awas kamu. Ya, jadi seperti itu ya. Dia akan berpikir negatif dan akan menyimpan rasa dendam kepada seorang guru atau guru yang menghukumnya itu. Jadi kita sekarang tidak boleh menghukum siswa. Jadi intinya seperti itu. Oke, dan memberikan hadiah. Kenapa sekarang, apalagi di kurikulum Merdeka ini, kita tidak boleh memberikan hadiah kepada peserta didik walaupun dia juara 1 atau ranking 1 kelas atau sekolah, kita tidak boleh memberikan hadiah. Karena kenapa? Nah, saya berikan contoh misalnya. Misalnya siswa saya namanya Abdul. Nah, si Abdul ini saya melakukan ulangan harian atau ulangan semester, siswa tersebut mendapat nilai 100. Nah, saking bangganya saya karena siswa saya tersebut mendapat nilai 100, saya memberikan dia hadiah. Yang hadiahnya berupa apa saja? Nah, contoh kecil diberikan buku atau alat tulis. Nah, otomatis yang tidak mendapat nilai 100 itu dia akan iri. Ada timbul rasa iri tidak? Sedangkan saya dulu saja teman saya yang dapat juara 1, saya iri karena dia diberikan hadiah, ya kan? Ya, otomatis si siswa yang tidak mendapatkan hadiah, kamu nih mentang-mentang dapat juara 1 dikasih hadiah, mentang-mentang kita tidak dapat juara 1 tidak dikasih hadiah. Awas kamu. Besok-besok saya akan balas itu. Pasti ada timbul rasa seperti itu. Kira-kira betul tidak Bapak Ibu guru? Iya, betul ya. Jadi seperti itu. Sekarang di kurikulum Merdeka ini kita sebenarnya sih, tapi tergantung sekolah. Sebenarnya kita tidak boleh memberikan hadiah atau reward kepada siswa yang berprestasi. Mungkin kita hanya memberikan A+, itu saja. Jadi kalau memberikan A+ kan semuanya dapat ya. Apalagi dalam kelas tepuk tangan semua kan dapat semua. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian disiplin positif perlu diterapkan di rumah maupun di lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan siswa tidak ada lagi kekerasan ya. Jadi dengan menerapkan nilai disiplin positif tidak ada lagi kekerasan pada siswa atau pada peserta didik. Oke, adapun tujuan dari disiplin positif yaitu untuk menanamkan motivasi atau motivasi pada peserta didik kita untuk menjadi orang yang merasa atau mereka inginkan dan dapat menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau misalnya kita di sekolah atau di kelas menerapkan disiplin positif, otomatis kita kan berlaku yang baik-baik ya, jujur, memberikan kasih sayang kepada siswa, menuntunnya jika salah. Jadi otomatis siswa itu dia akan berpikiran begini, ibu guru itu baik sekali, penyayang sekali. Seandainya saya nanti jadi guru, saya ingin sekali jadi guru seperti dia. Pasti seperti itu ya. Ada nggak kira-kira seperti itu? Iya, jadi ada. Jadi itu makanya kita harus menerapkan disiplin positif. Jangan sampai Bapak guru ini begini. Kalau saya jadi polisi pertama kali yang akan saya tilang adalah Bapak guru. Nah, jangan sampai seperti itu. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Oke, konsep inti yang berikutnya yaitu ada nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan yaitu nilai-nilai kebajikan universal, diantaranya ada keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin berkomitmen, percaya diri, serta kesabaran dan keamanan. Nilai-nilai ini tertuang dalam profil pelajar Pancasila.
Jadi semua nilai-nilai kebajikan ini tertuang di dalam profil pelajar Pancasila. Apalagi yang sudah menerapkan kurikulum merdeka di kelas ini paham sekali ya. Nah, kebetulan saya sendiri belum menerapkan kurikulum merdeka, jadi saya masih ngambang antara kurikulum K13 dengan kurikulum merdeka mana kira-kira yang saya mau ambil. Jadi saya tengah-tengah nih pembelajarannya, cara-cara belajar atau cara-cara mengajar saya gunakan kurikulum merdeka, tetapi materinya saya masih menggunakan K13. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Berikutnya konsep inti yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kenapa sih manusia itu perlu kebutuhan dasar? Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kenapa manusia butuh untuk bertahan hidup? Ya, kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu kenapa manusia membutuhkan atau memerlukan kebutuhan bertahan hidup? Kira-kira kenapa? Misalnya Pak Ismail, kenapa Bapak Ismail butuh sekali untuk bertahan hidup? Iya, untuk melangsungkan hidup. Kira-kira apa yang dibutuhkan? Apa? Iya, makanan. Apa lagi? Minum. Apa lagi? Pengetahuan. Apa lagi? Kira-kira cuma cukup makan, minum, dan pengetahuan? Apa? Uang. Oke, boleh. Uang kan untuk membeli makanan ya. Iya, apa lagi? Kesehatan, tempat tinggal, dan pakaian. Kita kalau sudah ada uang, makanan, bagaimana tenangnya enggak kalau tidak ada pakaian? Iya, jadi perlu juga ya pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah kebutuhan dasar manusia yang terdapat pada kebutuhan terhadap bertahan hidup. Oke, selanjutnya yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kira-kira Bapak Ibu guru ini perlu nggak kasih sayang? Ya, perlu sekali. Paling perlu ya. Dan rasa untuk diterima. Misalnya kalau tidak memiliki rasa diterima, misalnya kayak Pak Ismail, kita ngumpul di sini satu ruangan ya. Kemudian Pak Ismail dia di luar sendiri karena tidak diundang. Bagaimana, berarti dia itu kurang kasih sayang ya, tidak diterima. Jadi seperti itu, kita perlu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau kita sudah diterima semua, siapapun yang ada di sini, termasuk adik-adik PKL, kita sayang ya, makanya kita undang di dalam supaya kita dapat bergabung, berkumpul di ruangan ini. Oke, jadi itu adalah kebutuhan akan kasih sayang, terutama bagi yang masih jomblo atau yang masih single, perlu sekali itu. Iya, kayak Pak Ismail. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Sekarang kebutuhan yang ketiga ada kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, kalau ini di dalam kelas biasanya anak-anak kan perlu pengakuan atas kemampuannya ya. Misalnya seperti ini. Kira-kira anak-anak siapa yang bisa menjelaskan tentang ini? Misalnya, angkat tangan semua. Nah, misalnya saya tunjuk si A. Coba si A silakan. Nah, si A mulai menjelaskan bla 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 bla. Kemudian walaupun jawabannya itu masih salah, kita tidak boleh langsung menegur, oh salah. Tidak boleh seperti itu ya. Kita tidak boleh langsung memvonis, jawabanmu salah. Kira-kira ada yang lebih baik atau ada yang lebih menambahkan jawaban yang benar. Nah, jadi anak-anak yang dibilang salah tadi akan down, ya. Dan karena dia sudah down, berikutnya dia tidak akan lagi angkat tangan, ya kan? Iya, jadi kita beri dia pengakuan kemampuan. Jadi oh ya, jawabanmu sudah cukup. Kira-kira masih ada yang menambahkan, walaupun seperti itu jawabanmu ibu kasih nilai A. Walaupun kita rasa salah, tapi kita beri dia A+. Jadi seperti itu. Kemudian kalau memang dia sudah rasanya kita anggap dia salah, kita tidak boleh ungkapkan, tapi kira-kira ada temannya yang lebih tepat lagi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian temannya sudah menjawab bla 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 bla. Ya, jadi ibu simpulkan, ambil satu kata dari teman yang salah dengan teman yang benar. Jadi yang salah itu dia tidak akan down, berikutnya dia akan aktif lagi angkat tangan. Ya, jadi seperti itu. Kita tidak boleh mematah semangatkan siswa atau peserta ini. Oke, lanjut yang berikutnya ada kebutuhan akan kebebasan. Ya, kebutuhan akan kebebasan ini
kita terapkan juga di sekolah, terutama di dalam kelas. Misalnya seperti ini, anak-anak, kira-kira kita belajar matematika, kira-kira kalian mau gaya belajar seperti apa? Nah, jadi seperti itu. Tetapi tujuannya itu tetap berfokus pada yang kita tuju. Kemudian kalau caranya si kelompok A, cara mengerjakannya berbeda dengan si kelompok B, yang penting hasilnya sama. Itu tidak apa-apa. Mereka itu bebas untuk mengerjakannya dengan caranya sendiri, ya. Jadi si A caranya, misalnya kita mau ke pasar misalnya. Kalau yang dari unit 10 bisa lewat perempatan SMA, kemudian bisa lewat di mana namanya di tokonya Bu Ayu. Ujungnya kan sudah sampai di pasar ya. Ya, jadi contoh singkatnya seperti itu atau contoh jelasnya seperti itu. Kalau anak-anak mengerjakan soal matematika, yang penting jawabannya sama, walaupun dia keliling-keliling cara mengerjakannya, tapi fokus jawabannya itu. Kemudian yang lain, yang satu lagi kelompok lain mengerjakannya singkat tapi jawabannya sama atau benar. Jadi kita memberikan kebebasan mereka untuk dengan cara gaya belajar mereka. Jadi seperti itu. Oke, lanjut kita ke kebutuhan dasar manusia yang kelima. Ada kebutuhan akan kesenangan. Ya. Karena tadi saya sudah sampaikan, karena anak-anak itu belajar dengan gaya mereka masing-masing, kebebasannya mereka masing-masing. Jadi kita lihat, pasti mereka senang enggak kalau mereka, Bu Guru saya mau belajar seperti ini, oke silakan. Nah, yang sama lagi, Bu Guru saya mau di luar belajarnya, oke silakan. Otomatis anak-anak tersebut akan merasa senang tidak? Iya senang, karena mereka tidak tertekan. Ya, jadi mereka akan senang. Kemudian yang di luar itu senang karena sepoi-sepoi anginnya. Kalau yang di dalam kelas mungkin dia kalau kena angin alergi, maka dia akan belajar di dalam kelas dengan kebebasannya sendiri, maka dia akan merasa senang. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut di konsep inti yang kelima, ada posisi kontrol guru. Nah, di sini tanpa disadari kita, kemarin saja waktu saya belum mempelajari ini, saya tidak tahu ya apa sih itu posisi kontrol guru. Ternyata selama ini kita sudah melaksanakannya atau menerapkannya di sekolah atau di kelas masing-masing. Nah, jadi sekarang akan saya paparkan terlebih dahulu. Seorang guru memiliki posisi kontrol, yaitu satu, sebagai penghukum. Ya, di sini seorang guru memberikan hukuman secara fisik ya. Dan kalau guru itu menerapkan posisi kontrolnya sebagai penghukum, maka dia akan otomatis berkata kasar atau berkata keras ya. Contohnya seperti ini. Hei Tegar, kenapa kamu terlambat? Karena kamu terlambat sekarang, lari keliling lapangan 10 kali. Kan seperti itu ya. Dia tuh berkata, intonasi suaranya itu keras atau besar. Jadi dia itu langsung gurunya bentak, kemudian dikasih hukuman. Jadi seperti itu adalah posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum. Jadi kira-kira di sini ada nggak posisi kontrol sebagai penghukum? Tidak ada ya? Iya, mudah-mudahan tidak ada. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa contoh percakapan. Di situ ada percakapan antara guru dengan Tegar. Misalnya seperti ini. Tegar, sini kamu. Ya Bu, namanya anak yang sudah salah pasti manut-manut ya. Ya Bu, ya. Kenapa kamu datang terlambat? Saya ketiduran Bu. Ketiduran, enak sekali kamu. Karena kamu terlambat, sekarang kamu lari keliling lapangan 10 kali. Kalau tidak, awas kamu. Ya, jadi seperti itu. Dia itu berkata kasar, bernada suara keras, kemudian dia langsung memberikan hukuman secara fisik. Ya, itu adalah posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum. Dan mudah-mudahan di sekolah SD Impres 2 Tirta Kencana tidak ada yang guru memiliki posisi kontrol sebagai penghukum ya. Karena itu akan berakibat fatal. Dan sudah tenar itu di TikTok, yang guru menghukum gurunya karena tidak mau sholat, maka dia akan dibacok oleh siswanya. Dan itu saya tidak mau terjadi. Oke, kita lanjut di posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, di sini pada posisi ini biasanya guru berusaha untuk lebih lembut, ya.
dia tuh lebih lembut, kemudian membuat merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Misalnya contohnya seperti ini, contoh kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Bagaimana kalau orang tuamu tahu kamu tidak mengerjakan PR atau terlambat? Kan si siswa pasti merasa bersalah ya. Kasihan, guruku kok sampai kecewa sama saya. Lalu bagaimana kalau orang tuaku tahu, ya kan? Kemudian ada lagi, gimana coba kalau seandainya kamu terlambat lagi, ibu sebagai wali kelasmu pasti akan ditegur oleh kepala sekolah. Nah, jadi siswa itu dia akan berpikir dan dia akan merasa bersalah. Kasihan, kalau kepala sekolah tahu, pasti ibu guru pasti ditegur oleh kepala sekolah. Ini semua gara-gara saya. Otomatis siswa tersebut dia akan merasa apa? Bersalah di dalam hatinya. Seperti itu ya. Kemudian ada beberapa contoh percakapan tentang posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Oke, di sini contoh percakapannya masih namanya tegar ya. Kalau saya ambil di nama-nama siswa yang ada di kelas saya, nanti dia akan bagaimana gitu. Tapi nanti tenang, ada nama-nama siswa saya yang ambil di kelas, tapi contohnya video. Oke, contoh percakapan dari posisi kontrol guru sebagai merasa berbuat bersalah. Tegar, sini kamu. Ya Bu, kamu kemarin bolos ya? Iya Bu. Tegar, kenapa sih melakukan itu? Ibu sangat kecewa sama kamu. Kalau orang tuamu tahu, bagaimana coba? Kamu tidak kasihan sama ibu. Sebagai wali kelas, nanti ibu akan ditegur sama kepala sekolah. Jadi siswa tersebut dia akan merasa bersalah di dalam hatinya. Gara-gara saya, Bu guru dimarah atau Pak guru dimarah oleh kepala sekolah. Nah, jadi seperti itu. Dia akan merasa bersalah. Oke, lanjut. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, ini lain lagi nih. Biasanya yang sebagai teman ini bapak ibu guru yang masih lajang. Ya, Pak Ismail langsung lanjut. Oke, di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, karena kan teman ya. Karena teman dia tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol muridnya melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Nah, di sini kalau dia sebagai teman, dia tuh bisa terjadi negatif atau positif. Nah, kalau tentang terjadi negatif dan positif itu saya rasa Bapak Ibu guru sudah tahu semua. Oke, posisi positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ya, jadi contoh kalimatnya, ayo kerjakan PR-nya demi ibu ya, atau ayo kerjakan PR-nya demi bapak, itu misalnya. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini atau bantuan bapak selama ini. Nah, mungkin barangkali kemarin-kemarinnya dia ada yang dia perbuat untuk siswa tersebut. Jadi seperti itu. Oke. Berikutnya ada contoh percakapan tentang posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, di sini ada. Masih tetap tegar, supaya kita tegar. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Oke, ya kita lanjut di contoh percakapan. Tegar, sini kamu nak. Nah, namanya sudah teman, jadi dia sudah memakai kata-kata nak, atau kalau dia masih lajang menggunakan sini kamu dek, begitu ya? Karena malu menganggap siswanya itu anak. Nah, dia panggil sini kamu nak atau sini kamu dek. Ya Bu atau ya Pak. Tegar, kenapa kamu tidak buat PR? Lupa Bu. Tegar, kamu harus mengerjakan PR yang ibu berikan atau yang bapak berikan ya, demi ibu. Nah, di sini dia menggunakan kata-kata demi. Nah, dia menggunakan kata-kata demi. Kemudian kamu masih ingat tidak bantuan ibu atau bantuan bapak selama ini? Mungkin si Tegar ini orangnya agak di bawah standar mungkin ya. Nah, kemudian untuk memancing dia belajar, mungkin gurunya itu memberikan apa? Tambahan uang jajan biasanya mungkin ya. Jadi dia ingat tidak bantuan ibu selama ini atau bantuan bapak selama ini. Nah, jadi dia menggunakan kata-kata yang paling utama itu adalah kata-kata demi ibu atau demi bapak. Oke, lanjut. Kita sudah sampai di posisi kontrol guru sebagai pemantau.
Nah, di sini sebagai pemantau dia beda-beda tipis dengan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, cuma bedanya kalau yang di posisi pemantau dia berkatanya tidak kasar seperti yang penghukum. Dia berkata datar, ya, datar. Kalau yang penghukum tinggi, kemudian kalau yang membuat merasa bersalah rendah, kemudian untuk yang pemantau dia datar, ya, dia datar. Nah, jadi dia memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku siswa yang kita awasi. Posisi pemantau menggunakan sanksi atau konsekuensi. Jadi dia kata-katanya datar, tetapi ujung-ujungnya akan memberikan hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Nah, contoh pertanyaannya yang diajukan kepada seorang pemantau yaitu yang pertama, peraturannya apa? Nah, kemudian apa yang telah kamu lakukan? Terus konsekuensinya apa? Ini ditanya terus hukumannya kalau kamu melanggar itu apa? Nah, jadi seperti itu. Dia tanyakan dengan kata-kata yang datar, tetapi ujung-ujungnya dia akan memberikan hukuman atau konsekuensi kepada siswa tersebut. Oke, di sini ada contoh percakapannya. Nah, pasti Bapak Ibu bertanya, kenapa sih cuma tegar-tegar saja? Karena tegar itu gampang disebut namanya, ya. Tegar itu. Gurunya dengan tegar, sini kamu. Ya Bu, tegar. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Nah, karena kita ini kan di SD, otomatis anak-anak yang kasusnya itu PR terus, ya. Karena SD ini adalah jenjang masa bermain juga. Jadi PR itu kadang-kadang dia ingat, kadang-kadang dia lupa, kadang-kadang dia kerjakan, kadang-kadang tidak. Nah, jadi tegar, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Lupa Bu. Kamu tahu apa konsekuensinya kalau tidak mengerjakan PR? Nah, ini si anak itu sudah mengetahui konsekuensinya. Mungkin sebelum melakukan kesalahan, dia tuh guru tersebut sudah melakukan atau membuat keyakinan kelas atau peraturan-peraturan kelas yang ada di sekolahnya. Misalnya tidak membuat PR, hukumannya apa? Tidak membersihkan kelas, hukumannya apa? Jadi sudah ada kontrak di sana, ya, sudah ada perjanjian. Nah, kemudian gurunya bertanya, jadi karena kamu tidak mengerjakan PR hari ini, konsekuensinya apa kalau tidak mengerjakan PR? Kemudian kamu harus membersihkan kamar mandi selama jam istirahat, ya. Kemudian si tegarnya bilang, iya Bu, karena sudah ada perjanjian kalau tidak membuat PR akan ada sanksi. Sanksinya adalah membersihkan kamar mandi atau membersihkan kelas. Jadi seperti itu, ya Bapak Ibu, ya. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Iya, masih. Iya, alhamdulillah kalau masih semangat. Oke, lanjut kita di posisi kontrol guru sebagai manajer. Ya, jadi sebagai manajer ini adalah posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan siswa, mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Ya. Kemudian seorang manajer dapat berkolaborasi dengan siswa bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Kemudian seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kemudian apa kamu meyakininya, kemudian apa kamu bersedia memperbaikinya, kemudian ada lagi, apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi seorang manajer itu katanya lembut, dia tuh berkolaborasi dengan siswa, misalnya saya misalnya guru, kemudian ada siswa yang memiliki masalah atau persoalan. Nah, kemudian saya panggil, saya berkolaborasi menanyakan dia bagaimana, kemudian kesalahannya apa, kemudian apa yang dia yakini, jadi seperti itu. Dan ini ada contohnya, contoh percakapannya, tetapi contoh percakapannya di sini berbentuk video. Tapi ini video ala-ala saya, ya. Ala saya. Jadi mungkin kalau mau ditertawakan nanti tertawa dalam hati saja, ya. Oke, jadi ini adalah contoh guru sebagai posisi sebagai manajer. Oke, silahkan disimak. Astaga. Ibu. Aduh, minta maaf ya, saya yang tidak mendukung. Ibu cara
Ibu. Ibu. Kemudian udah setengah jam. Oke, karena Udah setengah videonya jam. tidak mau terputar, malah berputar-putar. Jadi karena pengaruh jaringan, mungkin akan saya sampaikan susunannya, susunan percakapannya atau kolaborasi dengan siswa tersebut. Nah, di sini pertama yang saya lakukan adalah yang saya tanyakan, ini kan namanya Kadek. Dia adalah siswa kelas 6, siswa saya sendiri. Di situ saya memanggil dia karena dia anggap saja dia itu melakukan kesalahan karena terlambat. Jadi saya panggil dia, saya tanya, Kadek, saya bilang selamat siang. Siang Ibu, dia jawab. Kemudian Kadek, kenapa kamu tadi terlambat? Misalnya. Kemudian dia bilang ketiduran Bu. Ini contoh ya. Kemudian karena sudah ditanya kenapa terlambat kok bisa ketiduran, kenapa? Dia bilang pasti ada alasannya ya kamu ketiduran atau terlambat. Iya Bu, tadi malam saya bergadang sambil nonton HP. Dia bilang. Kemudian oh begitu ya, berarti Ibu pun dulu seperti itu. Waktu Ibu sekolah, Ibu juga sering terlambat bergadang karena waktu itu kan belum ada HP, ya bergadang saja nonton TV. Nah, tetapi sekarang karena kamu sudah terlambat, kalau kamu terlambat sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Nah, dia bilang tidak Bu. Terus keyakinan kelas apa yang kamu langgar di terlambat ini? Disiplin Bu. Oke. Kalau terlambat kamu melanggar keyakinan disiplin ya, iya Bu. Ya, jadi sekarang kita cari solusinya. Bagaimana caranya supaya kamu tidak terlambat? Itu seperti itu. Kemudian, Kadek, karena kamu sudah terlambat, bagaimana caranya sekarang kamu supaya tidak terlambat lagi? Nah, kemudian kamu bersedia tidak memperbaiki keterlambatan kamu ini? Kemudian si Kadeknya bilang, iya Bu, saya bersedia. Terus apa yang akan kamu lakukan? Nah, si Kadeknya bilang, Ibu, saya akan tidur lebih cepat supaya saya tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Nah, kalau begitu Kadek, mulai sekarang kamu atau nanti malam kamu tidur lebih cepat. Dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu supaya kamu tidak terlambat lagi. Jadi karena dia sering terlambat, maka kita cari solusinya. Bagaimana caranya supaya si Kadek ini atau siswa ini tidak terlambat lagi, ya. Kemudian kita melibatkan orang tua atau bekerja sama dengan orang tuanya supaya nanti di rumah orang tua juga menyuruh anaknya segera tidur atau cepat tidur ya supaya tidak terlambat ke sekolah. Jadi seperti itu. Oh, ini sudah mau. Nah, jadi itu adalah contoh video saya berperan sebagai seorang manajer. Jadi saya tidak menghukum ya, tidak menghukum atau memantau atau sebagai teman, tetapi saya berkolaborasi dengan siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, oke. Kemudian lanjut,
Nah, di sini ada konsep inti yang keenam, ada keyakinan kelas. Nah, di sini saya mau tanya, kenapa keyakinan kelas yang diangkat? Kenapa tidak peraturan atau tata tertib kelas atau sekolah? Kenapa? Mungkin Bapak Ibu ada yang memberi pendapat? Kenapa yang diangkat keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kalau yang dulu kan peraturan kelas atau tata tertib kelas ya, atau tata tertib sekolah. Nah, sekarang kita harus menggunakan keyakinan kelas. Kenapa? Siapa kira-kira Bapak Ibu yang memberikan pendapatnya? Atau adik-adik PPL bisa memberikan pendapatnya? Tentu saja di kampus juga ada ya, peraturan kampus ya. Ya, masih peraturan atau tata tertib? Ya, adik-adik PPL mungkin masih peraturan ya. Iya. Oke, kira-kira siapa yang bisa memberikan pendapat kenapa menggunakan keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas? Mungkin Bu Ida. Oke, mungkin Bu Dewi. Ya, kenapa kita sekarang ini sama menggunakan Keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas sama apa tidak, Bu? sama. Yang saya tanyakan di sini perbedaan kenapa tidak menggunakan peraturan kelas atau tata tertib kelas. Nah, sekarang kenapa saya menggunakan keyakinan kelas seperti itu? Karena kalau keyakinan kelas itu, Bu, itu merupakan aturan atau norma yang dibuat oleh guru dan siswa secara bersama-sama. Iya. Ya, kalau peraturan, misalnya peraturan sekolah itu dibuat oleh sekolah dan guru, Iya. tidak melibatkan siswa. Karena ini keyakinan atau peraturan kelas itu dibuat guru bersama siswa secara bersama-sama. Kira-kira seperti itu. Iya, jawaban yang betul sekali Bu. Itu adalah jawaban yang saya inginkan atau saya harapkan. Ya, jadi kenapa saya menggunakan bukan saya ya, sekarang sekolah itu harus menggunakan keyakinan kelas. Nah, dari kemarin saya mendapatkan materi waktu loka. Nah, di situ harus menggunakan keyakinan kelas, tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas. Kenapa? Karena kalau peraturan kelas atau tata tertib kelas masih menggunakan kata-kata negatif. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan. Ya, itu kan kata-kata jangan kan masih kata-kata negatif, ya. Jangan misalnya merokok. Ya, itu dia masih menggunakan kata jangan. Iya, karena dia itu kata jangan dan tidak boleh itu adalah merupakan kata yang negatif. Iya, ada penekanan, jangan. Nah, itu kan tidak muncul dari hati sendiri ya, tidak muncul dari hatinya siswa. Nah, sekarang menggunakan kata keyakinan itu, kata jangan itu atau kata yang negatif dirubah menjadi kata positif. Misalnya tadi membuang sampah sembarangan atau jangan buang sampah sembarangan. Nah, kata positifnya buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Ya, tidak lagi menggunakan jangan atau tidak boleh seperti itu. Jadi di sini keyakinan kelas itu dia menggunakan kata-kata yang positif, tidak lagi menggunakan kata-kata yang negatif. Jadi seperti itu. Nah, di sini keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri intrinsik. Implementasi keyakinan kelas di latar belakangi bahwa ditemukannya beberapa siswa yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Jadi kita sekarang akan di sini sambil saya mengajak Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti setelah kegiatan ini Bapak Ibu akan merubah peraturan atau tata tertib sekolah menjadi sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah di dalam membuat keyakinan kelas. Nah, di sini kita namanya membuat keyakinan kelas ya. Kita harus bekerja sama dengan siswa yang ada di dalam kelas. Walaupun kita seandainya membuat keyakinan sekolah, kita melibatkan guru, kemudian melibatkan peserta didik. Walaupun peserta didiknya atau siswanya hanya perwakilan saja, dari kelas 1 berapa orang, kemudian kelas 2 berapa orang, sampai kelas 6 berapa orang. Nah, kemudian langkah-langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah
berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Ya. Pertama-tama kita ajak siswa kita berdiskusi. Silakan munculkan atau tuangkan kata-kata atau peraturan-peraturan yang ada di dalam hati kalian atau di dalam diri kalian. Nah, jadi otomatis peserta didik atau siswa-siswa tersebut dia akan menulis pasti jangan buang sampah sembarangan, jangan membuli teman atau jangan mengejek teman, dan jangan galau di dalam kelas misalnya ya, atau membuat kegaduhan di dalam kelas. Nah, setelah sudah terkumpul, kita catat semua di papan tulis dari peraturan-peraturan yang muncul dari diri siswa. Kemudian setelah itu kita rubah, ya, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Nah, misalnya peserta didik membuat atau menuliskan atau menyampaikan peraturannya tadi, misalnya dilarang membuang sampah. Kan sudah tertera semua ya, sudah tertulis di papan tulis atau bahasa kerennya sekarang atau menggunakan kertas sticky note ya, ditulis di tempatnya sendiri, kemudian nanti ditempelkan. Nah, setelah ditempelkan nanti kita rubah kalimatnya siswa itu dari yang kalimat negatif menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian kalau yang kayak tadi jangan membuang sampah, kemudian kita rubah menjadi jagalah kebersihan. Kemudian tidak boleh saling mengejek ya, karena di sini sering terjadi seperti itu. Ya, tidak boleh saling mengejek antar teman. Nah, di situ kita rubah menjadi saling menghargai antar teman, atau saling menyayangi atau saling menghormati sesama teman atau orang lain. Nah, kemudian setelah kita rubah peraturan-peraturan tersebut menjadi kalimat yang lebih positif, kemudian disaring. Nah, otomatis siswa yang di sana itu sama peraturannya ya. Tidak menutup kemungkinan yang si A dengan si C atau si G sama nanti kalimatnya. Nah, kemudian kita saring, ya, saring peraturan-peraturan tersebut menjadi sebuah keyakinan kelas. Kita ambil yang sama, kita comot satu, ya. Kemudian kita hapus satu, sisakan satu. Kemudian yang di bawahnya lagi ada yang sama lagi, kita hapus lagi, kita jadikan di atasnya satu. Karena sudah misalnya yang terjadi misalnya seperti siswa 25, kemudian yang samanya banyak, sisanya tinggal 5 atau 10, jadi kita tampilkan atau kita sisakan di papan tulis 10 saja. Kemudian setelah itu berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nah, contohnya seperti tadi, menjaga kebersihan kelas. Nah, menjaga kebersihan kelas ini adalah gambaran perilaku yang mencerminkan apa? Mencerminkan budaya positif atau perilaku-perilaku atau pembiasaan-pembiasaan positif. Kemudian setelah itu, setelah sudah kita berdiskusi mengenai gambaran-gambaran perilaku tadi, kita berdiskusi lagi mengenai peran seluruh warga sekolah. Nah, misalnya menjaga kebersihan sekolah. Siapa yang berperan kira-kira? Bapak Ibu. Di dalam menjaga kebersihan kelas, bukan sekolah. Nanti kita juga saya akan berusaha akan membuat keyakinan sekolah. Nah, di dalam keyakinan kelas di sini, siapa yang berperan kira-kira? Iya, seluruh warga sekolah dari siswa dengan gurunya. Kenapa seperti itu? Kenapa guru dilibatkan? Dia kalau cuma anak-anak yang berperan, guru ya seenaknya buang sampah, ya enggak? Iya, karena kan itu yang berperan hanya siswa yang menjaga kebersihan, tidak guru. Ya, iya, jadi guru dan siswa. Kalau seandainya cuma guru yang berperan di dalamnya, ya anak-anak dia ngamur semua kertas dalam kelas bikin pesawat-pesawat ya. Iya, nah dan kertas itu akan tahamuran. Jadi yang berperan di sini adalah guru dan siswa. Oke. Kemudian yang keenam ada meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi ini keyakinan kelas tidak bikin sekarang sampai seterusnya, tidak ya. Nah, mungkin satu semester lagi atau semester berikutnya mungkin anak-anaknya sudah meyakini atau sudah melaksanakan dari dalam dirinya sendiri, maka semester berikutnya kita ubah lagi. Toh kalau mereka masih memunculkan sama seperti yang kemarin tidak apa-apa ya. Jadi kita pantau terus keyakinan kelas tersebut. Oke, berikutnya. Nah, di sini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat bersama anak-anak. Nah, di sini yang pertama yang tadi saya lakukan langkah yang pertama ini adalah mengumpulkan atau memunculkan peraturan-peraturan dari peserta didik
Ini. Kemudian saya rubah menjadi kalimat yang lebih positif serta saya saring. Hasilnya seperti ini. Setelah disaring, saya munculkan keyakinan menjadi seperti ini. Jadi di sini 1 sampai 6 contoh keyakinan kelas yang terdapat di kelas 6. Di situ ada disiplin waktu, kemudian saling menghormati dan menghargai orang lain, kemudian belajar dengan tenang, menjaga kebersihan kelas dan tanggung jawab, mandiri, serta anak-anak bilang kalau di dalam kelas topinya dilepas. Ya, dia bilang. Karena apa? Karena kalau di dalam kelas memang sih sebenarnya tidak boleh pakai topi. Dan anak-anak mulai menerapkan keyakinan itu. Dia sampai di kelas ini khusus kelas 6 ya. Kalau saya masuk, anak-anak itu topi sudah tidak dipakai lagi. Tetapi masih ada beberapa siswa sih harus diingatkan. Nah, namanya saya baru buat, jadi anak-anak yang ingatannya tajam dia langsung lepas. Kemudian yang masih ingatannya yang standar mungkin masih ditegur seperti itu. Oke. Berikutnya ya, kita sampai di segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti yang terakhir. Konsep inti disiplin positif yang terakhir. Oke, segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ya, jadi ini kita seperti yang contoh tadi saya sampaikan, segitiga restitusi ini adalah mengembalikan siswa ke kelompok mereka menjadi yang lebih baik. Oke. Kemudian di sini ada 3 langkah-langkah di dalam menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Di sini posisi kontrol seorang guru sebagai manajer, dia menerapkan posisi segitiga restitusi. Kenapa seperti itu? Karena dia menghadapi siswa atau berkolaborasi dengan siswa atau mendiskusikan masalah-masalah siswa dengan menggunakan cara yang pertama menstabilkan identitas. Ya. Kemudian setelah dia stabilkan identitas tersebut, misalnya contoh seperti ini. Misalnya si Tegar. Nah, si Tegar dia mengejek temannya. Nah, kemudian si teman kembali mengejek si Tegar. Nah, karena sudah saling ejek, kan posisinya saling panas memanasi ya? Ya, saling marah-marah. Terjadilah baku hantam atau saling pukul-memukul. Nah, di situ seorang guru sebagai posisi kontrol manajer yang menerapkan segitiga restitusi, dia akan panggil siswa tersebut. Siswa yang pertama, siapa yang pertama mengejek dipanggil. Nah, karena masih dalam keadaan panas, suasana marah, maka guru itu dia harus menstabilkan dulu identitasnya. Misalnya masih panas, ditanya dulu, sudah stop, bila perlu diambilkan air, suruh minum supaya tenang ya, supaya tenang. Kalau anak yang masih marah-marah ditanya dengan suara nada yang marah, maka anak-anak itu akan apa? Berontak. Ya, betul tidak itu? Iya, dia akan lawan gurunya. Nah, makanya itu kita harus tenangkan dulu dia, stabilkan dulu. Nah, setelah stabil ditanya kenapa kamu marah-marah tadi, kayak seperti itu. Nah, setelah itu apa benar kamu melakukan seperti itu? Apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati? Misalnya seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa contoh kalimat di dalam menstabilkan identitas. Nah, di situ ada contoh kalimatnya. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita maksudnya angkat dulu dia, junjung dulu dia, atau kita berikan apresiasi dulu dia. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, ya kan? Memang tidak ada manusia yang sempurna ya. Ibu pun dulu pernah melakukan kesalahan. Nah, itu saya juga pernah melakukan kesalahan. Nah, sekarang kita cari solusi bersama-sama ya. Nah, jadi karena sudah stabil, kita tanya, dia menjawab, kita tanya dengan tenang, dia juga menjawab dengan tenang. Jadi setelah itu jangan sampai di sini. Nah, karena kalau berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, kalau cuma sampai di sini, otomatis anak-anak, saya boleh berbuat salah, kan Bu Guru bilang tidak apa-apa, ya. Nah, jadi setelah itu dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya.
Itu tentang validasi tindakan yang salah. Nah, di sini contoh kalimat validasi tindakan yang salah ada, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk lagi dari ini. Misalnya dia bilang, misalnya dia tidak buat PR, sebenarnya kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk lagi dari ini, seperti itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini, ya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat lo. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru lagi. Nah, itu pun setelah menyampaikan kata-kata seperti ini tadi, itu pun tidak boleh putus sampai di sini, ya. Karena kenapa saya bilang tidak putus sampai di sini? Nanti dia malah lebih buruk lagi. Karena perkataan yang di atas itu kan kita suruh kamu padahal bisa loh melakukan yang lebih buruk lagi dari ini. Nanti tambah kok yang kemarin tuh kesalahanku kok dibilang kurang buruk ya. Bu guru bilang atau Pak guru bilang kita boleh melakukan lebih buruk lagi. Jadi anak-anak kalau sudah sampai di sini dia akan lebih buruk lagi atau lebih melonjak lagi atau lebih menambah-nambah kesalahannya. Jadi kita harus melanjutkan dengan pertanyaan yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi contoh kalimat yang diucapkan guru yaitu apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas kita. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, dan terakhir kamu mau jadi orang seperti apa. Nah, jadi kita tanyakan keyakinan itu, maka nanti dia akan rendah dan dia akan ini pun terjadi jika di kelas masing-masing sudah ada apa? Sudah terbentuk keyakinan kelas. Karena di situ kan apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, keyakinan kelas yang sudah disepakati antara siswa dengan guru. Ya, jadi seperti itu. Dan ini adalah segitiganya. Yang mendatar ini adalah yang menstabilkan identitas. Kemudian yang naik ini adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Ya, jadi peserta didik, insya Allah peserta didik itu akan meyakini atau dia akan ingat apa yang telah diyakini di sekolah atau yang telah disepakati. Oke, Bapak Ibu, karena terkendala jaringan, video ini tidak bisa diputar, jadi kita di penghujung saja ya. Kita masuk di penutup. Karena tadi sebenarnya video ini adalah video saya tampilkan video, kemudian Bapak Ibu menjawab kira-kira video tersebut posisi guru sebagai kontrol apa. Nah, karena jaringan tidak bisa terputar tadi videonya, mungkin bisa terputar tapi tidak terdengar suaranya. Nah, mungkin kita masuk di sesi penutup. Untuk menerapkan budaya positif, seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai yang bergerak pada peserta didik serta menuntun peserta didik agar berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan yang disepakati di dalam tujuan pendidikan nasional. Nah, mungkin seperti itu penutup, dan Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih karena sudah menghadiri kegiatan yang saya laksanakan pada kesempatan hari ini. Dan saya berharap berikutnya dan kedepannya saya berharap sekali setiap kelas memiliki keyakinan kelas sesuai dengan langkah-langkah yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian keyakinan kelas tersebut dibuat bersama dengan siswanya dan peserta didiknya di dalam kelas. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, karena sudah waktu menunjukkan pukul 10:15, jadi kegiatan ini saya akhiri sampai di sini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Santi Om. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan acara bebas. Bu, udah selesai Bu.